Halo geng, welcome back to Jurnal Faro, channel yang akan membahas tentang kasus, tragedi, dan juga kisah dari berbagai penjuru dunia. Dan perlu gue ingatkan kepada kalian bahwa cerita ini adalah kisah nyata, bukan film. Without any further ado, and welcome to Jurnal Faro. Sebelum kita menyelam lebih dalam, gue mau kasih tahu ke kalian nih bahwasanya channel yang biasanya membahas tentang transportasi bus ini beralih ke pembahasan kasus, kisah, dan juga sejarah. Yowes geng, langsung aja kita ke kasus bunuh diri satu keluarga yang terjadi di Malang, geng. Keluarga di sebuah rumah yang berada di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia. Pada Selasa tanggal 12 Desember 2023, warga Malang khususnya di daerah Dusun Boro Bugis, RT 3 RW 1, Desa Satorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, digegerkan dengan adanya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga seorang guru yang mengajak satu keluarganya dan hanya menyisakan satu orang anak, geng. Jadi gini lur, kejadian tragis ini diketahui ketika ada teriakan dari seorang anak kecil, geng. Ketua RT 3 Dusun Boro, Iswahyudi namanya, dia mengatakan ketiganya ditemukan oleh salah seorang warga yang berinisial G. Namanya ini nggak mau disebutin, geng. Jadi semuanya ini bermula ketika terdengar teriakan dari salah seorang anak korban yang berinisial Are yang berusia 13 tahun. Dia berteriak, "Tolong, papa saya terkunci di kamar. Tolong." Saat Are berteriak-teriak minta tolong, warga pun langsung berdatangan dan mulai mengerumuni guru honorer tersebut, geng. Pintu kamar pun mulai didobrak oleh salah seorang warga dan ditemukan kedua korban ditemukan sudah tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Sedangkan W atau Wahab, kepala keluarga dari keluarga ini, geng, yang melakukan bunuh diri, ditemukan dalam keadaan masih hidup. Namun kondisinya ini memprihatinkan, geng. Itu dia sudah sekarat dengan kondisi berlumuran akibat luka di tangan kirinya, geng. Salah seorang warga lalu berinisiatif untuk menghubungi ambulan. Dan tak berselang lama ambulan pun tiba. Sampai korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Munir Lapangan Udara atau Lanut Abdul Rahman Saleh di Kota Malang. Dan ketika sesampainya di rumah sakit, nyawa korban atas nama Wahab ini nggak tertolong lagi. Ketua RT 3 atau yang sering dipanggil Iswahyudi ini mengungkapkan satu orang anak masih dalam keadaan hidup, yakni yang berinisial Are atau ARE. ARE yang berteriak minta tolong sampai terdengar oleh warga. Sedangkan saudara kembarnya yang bernama Ake atau inisial aja, ini hanya inisial ya, geng, ya, AKE untuk disingkat gitu, tewas bersama kedua orang tuanya. Kepolisian segera melakukan olah TKP dengan menerjunkan tim Inafis Polrestabes Malang. Garis polisi juga terpasang di halaman rumah korban. Pihak kepolisian Resor Malang menduga tewasnya 3 orang di dalam satu keluarga ini diakibatkan bunuh diri. Hal ini berdasarkan temuan dari pihak kepolisian di lokasi kejadian. Saat melaksanakan olah TKP, polisi menemukan fakta bahwa korban S atau istri daripada si Wahab ini, geng, yang berusia sekitar 35 tahun, dan anak perempuannya Ake 13 tahun yang masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SMP tewas dalam kondisi mulut berbusa. Diduga keduanya tewas akibat keracunan, sebab tidak jauh dari tubuh korban ditemukan obat nyamuk dan juga ada gelas yang diduga digunakan untuk meminum racun tersebut, geng. Sedangkan korban atas nama Wahab tewas saat dilarikan ke rumah sakit dikarenakan kehilangan banyak cairan darah pada luka sayatan yang ada pada tangannya, geng. Polisi juga menemukan pisau berukuran sekitar 15 cm di kamar tempat korban ditemukan. Pisau itu yang diduga digunakan untuk menyayat tangan korban yang bernama Wahab tadi, geng. Jadi gimana kejadiannya? Kita masuk ke kronologi sebelum ditemukannya tewasnya satu keluarga guru honorer ini, geng. Pada Selasa tanggal 12 Desember 2023, pukul 3 dini hari, Wahab menjemput Are yang tidur bersama saudara. Are dijemput ayahnya untuk tidur bersama dengan ayah dan ibunya di kamar belakang. Jadi gue jelasin sedikit, geng. Jam 3 dini hari itu, Are dijemput si Wahab atau bapaknya untuk tidur bersama dengan ayah dan ibunya. Yang tadinya dimana si Are itu tidur dengan Ake atau saudara kembarnya di kamar depannya, geng. Jadi mereka itu ada 2 kamar, bapak dan ibunya tidur di belakang dan saudara kembar itu tidur di kamar depannya, geng.
Oke, kita lanjut ke ceritanya, geng. Oke, yang saat itu ikut terbangun, dia mencoba untuk melanjutkan tidurnya dan hingga akhirnya dia bangun kesiangan. Saat terbangun dari tidurnya itu, Aki berjalan menuju kamar ayahnya dan mencoba memanggil-manggil, mencoba menggedor-gedor pintu daripada kamar ayah dan ibunya itu. Dia mencoba membangunkan mereka dikarenakan pintu saat itu masih tertutup ya, geng. Disangkanya bahwasanya keluarganya itu masih tertidur semua, geng. Namun nih, geng, gak ada jawaban dari dalam kamar tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar, geng. Ditemukannya surat wasiat di sekitar penemuan jenazah ketiga anggota keluarga ini. Ada surat wasiat yang diduga ditulis dengan spidol hitam, dituliskan di kaca rias. Surat itu diduga ditinggalkan untuk salah satu anaknya yang masih hidup, yakni Aki. Surat itu berbunyi, "Kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu. Nurut sama uti, kung, tante, dan om. Belajar yang baik, uang papa dan mama untuk pemakaman jadi satu. I love you kakak, tertanda papa." Seperti itu kiranya tulisan dari surat wasiat yang ditinggalkan oleh Wahab nih, geng. Gini, geng, dugaan kuat bunuh diri karena terlilit hutang itu didasarkan dari keterangan salah seorang saksi dari 7 saksi yang sudah diperiksa. Dia mengatakan bahwa sekitar 1 pekan sebelum peristiwa naas ini terjadi, Wahab menyampaikan bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang yang telah ia pinjam dari salah satu saksi tersebut. Padahal korban atas nama Wahab ini dikenal baik di mata warga, geng. Wahab dikenal adalah sebagai sosok yang pandai lantaran dia bekerja sebagai guru. Sementara istrinya S dikenal pandai memasak dan membuat masakan-masakan kue lainnya. Ketahui bahwa keluarga ini tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat, geng. Kerap berpartisipasi dalam acara keagamaan. Selain itu, warga juga menilai Wahab adalah sosok suami dan ayah yang baik. Keluarganya juga terbilang harmonis dan tidak pernah ada keributan dari keluarga Wahab, geng. Wahab diketahui mengajar di SD Negeri 3 Sukun, Kota Malang. Pengabdiannya mulai sejak awal tahun 2000-an dan telah menorehkan sejumlah prestasi melalui peserta didiknya. Wahab juga dikenal sebagai guru yang pandai mengajar matematika. Wahab merupakan salah satu guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau yang kita sebut dengan P3K. Diketahui bahwa Wahab juga menjabat sebagai ketua kelompok kerja guru atau KKH se-Gugus Sukun. Tapi ada juga nih, geng, beberapa netizen yang mengatakan mereka sengaja melakukan bunuh diri, geng. Netizen itu berkata, "Hari Senin masih membuat status open order kue," ungkap salah seorang netizen dalam kolom komentar unggahan terakhir S atau dari istri Wahab ini, geng. Dia juga menuliskan, "Apa mungkin orang yang mau bunuh diri besoknya repot-repot mau nerima orderan kue? Apa bunuh diri itu rencana dadakan?" Diketahui juga bahwasanya postingan terakhir dari S adalah tanggal 5 Desember. S memposting salah satu foto kue buatannya. Dia mempostingnya di Instagram, geng. Jadi gini, geng, si istri daripada Wahab yang berinisial S ini sempat memposting kue buatannya. Dan si S ini kan karena sering buat kue, dia juga sering mendapatkan orderan-orderan untuk pesanan kue, geng. Nah, kurang lebih demikian cerita dari Jurnal Faro. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita kali ini adalah jangan mudah menyerah dengan keadaan apapun yang terjadi. Jika kalian masih punya keluarga, cobalah untuk berunding bersama keluarga kalian. Karena bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Tuhan yang Maha Kuasa. Cukup memprihatinkan juga ya, geng, nasib guru-guru honorer di Konoha ini, geng. Sepertinya pemerintah perlu mengkaji atau melakukan regulasi lagi terhadap gaji untuk guru honorer ini, geng. Jadi secara di zaman yang serba mahal gini, kita akan melakukan sedikit hitung-hitungan tentang gaji guru honorer di Konoha. Untuk gaji guru honorer di golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun atau baru itu di angka Rp1.794.900, geng. Sedangkan paling tinggi di angka Rp2.800.000
Rp43.900, geng. Nah, kita pakai yang angka tertinggi, geng. Gaji 2,8 juta ini dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan, geng. Mana cukup. Belum lagi kepotong untuk uang kontrakan, uang kos atau uang jajan anak dan juga uang bensin, geng. Sisanya nggak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya seperti kisah di atas, di mana seorang guru honorer yang terkenal baik dan taat dengan agama nekat melakukan bunuh diri dikarenakan terlilit hutang. Pesan dari gua buat kalian para guru honorer dimanapun kalian berada, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau bisa kalian lakukan satu usaha di rumah, usaha sampingan, jangan hanya mengandalkan gaji daripada guru honorer, geng. Bisa dibilang gaji itu tidak mungkin cukup untuk memenuhi gaya hidup kalian, geng. Oke, geng, akhirnya kita sampai di akhir skrip atau akhir video. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan baik-baik saja dimanapun kalian berada nih, geng. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.